ada pasien nih, dia dibawa pacarnya. Ya itu pingsan. Ya. Pasiennya cowok atau cewek? Nah, pasiennya cewek. Bawa cowok. Ya. Dia dalam keadaan pingsan. Terus kemudian pasiennya cowoknya nih kaget gitu loh, harus buru-buru ya Dok, tolong dok, cewek saya pingsan gitu. Oke. Terus kita lakukan pemeriksaan lebih dalam, anamnesa juga. Ternyata kita bilang ke cowoknya, Mas, maaf ya, saya boleh lakukan pemeriksaan pribadi ke mbaknya gitu. Kita tutup tirainya. Kita bilang ke mbaknya, Mbak nggak beneran pingsan kan? Ternyata dia melihat cowoknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast FM bersama Rumah Sakit Fatma Medika. Kembali lagi bertemu dengan saya Badrus. Berjumpa di podcast FM. Untuk kali ini nanti akan kita membahas seperti biasa tentang dunia seputar kesehatan dan seputar rumah sakit yang khususnya ada di Rumah Sakit Fatma Medika. Baik, sahabat sehat, untuk episode kali ini kita kedatangan tamu yang tidak kalah menariknya dari episode sebelumnya, sahabat sehat. Di sini ada dua narasumber yang nantinya akan memberikan informasi tentang dunia kesehatan yang pastinya bermanfaat dan bisa memberikan informasi kepada sahabat sehat sekalian. Baik, kita kenalkan narasumber berikut ini, yaitu ada Dr. Nisa dan Dr. Eri. Halo semuanya. Baik dokter, selamat datang dokter di podcast FM. Podcast FM ini adalah podcastnya Rumah Sakit Fatma Medika. Kami nanti akan membahas tentang dunia seputar kesehatan. Baik, Dr. Nisa dan Dr. Erik, apa kabar semuanya? Oke, saya jawab dulu ya. Boleh, karena gantian ini ya. Oke, Mas Badrus, terima kasih. Kabar saya baik. Ya, gitu. Oke, baik. Terima kasih Dr. Nisa. Dr. Erik, hari ini sepakat sama-sama. Sawai dok ya. Ya, terlihat sahabat sehat sekalian. Beliau sangat fresh sekali datang ke sini dan bersemangat ya dokter ya. Oke, baik. Dokter Erik sama Dokter Nisa di Rumah Sakit Fatma Medika adalah dokter umum ya, yaitu sedang menjalani program internship ya di Rumah Sakit Fatma Medika. Nanti saya tanyakan satu persatu ya dokter ya. Mungkin pertanyaannya sama, tapi kan pasti jawabannya berbeda ya, seperti itu. Dokter Nisa, ini Dokter Nisa di Rumah Sakit Fatma Medika. Lagi stage di mana dok? Atau bertugas di mana? Kebetulan lagi di IGD. Di IGD dokter ya. Jadi sebagai dokter umum di IGD Rumah Sakit Fatma Medika. Kalau dokter Erik sendiri? Sekarang lagi jaga di Bangsal di rawat inapnya. Oh begitu. Jadi dokter Nisa ini di IGD, dokter Erik di rawat inap. Berbeda ya dok, maksudnya itu saya kira ada di IGD semua atau di rawat inap. Jadi memang dibagi ya dok ya. Tugasnya pun berbeda seperti itu. Menarik dokter, menjadi dokter umum di Rumah Sakit Fatma Medika pasti berbeda. Kegiatan sehari-harinya apa dok? Kalau dokter Erik terlebih dahulu, gantian. Kalau yang di mana? Di rawat inap? Di rawat inap untuk yang saat ini. Kalau di rawat inap biasanya kita ada untuk visit ke pasien-pasien, terutama untuk pasien-pasien yang mungkin butuh perhatian khusus. Misalnya kalau penyakitnya itu punya kondisi yang kurang stabil, kita visit terus kita konsul ke DPJP-nya. Jadi buat kita observasi pasiennya itu terus butuh penanganan khusus tambahan apa dari DPJP-nya kayak gitu. Oke, baik. Jadi kegiatan sehariannya mungkin visit ke pasien ya dokter. Seperti itu, dan menjalani atau melakukan konsultasi ke DPJP atau dokter spesialis. Seperti itu. Baik, menarik dokter. Jadi untuk area kerjanya memang di rawat inap. Rawat inap sendiri ICU termasuk dokter? Termasuk di ICU. Ya lebih intensif ya kalau di ICU ya. Lebih care, namanya kan instalasi care unit. Memang pasien ICU lebih dimonitori secara ketat.
Baik dokter, jadi lebih bertemu orang banyak, pasiennya adalah rawat inap. Baik, kalau dokter Nisa sendiri, ini di IGD. Kegiatannya dokter, kalau di IGD? Kalau di IGD itu menurut saya IGD itu seperti mystery box ya. Oke. Jadi kita itu semakin sering di IGD itu semakin wow, kasus apa ya hari ini kayak gitu. Jadi kayak penasaran, waduh, kita bisa belajar apa ya, kita bisa dapat kasus baru apa ya yang sekiranya kita nggak pernah temui gitu. Jadi banyak hal-hal baru yang menurut saya oke, di IGD itu menakjubkan gitu. Terus kalau misalnya di IGD ya tugasnya memberikan pelayanan primer kegawat daruratan. Jadi kita lakukan tindakan-tindakan bantuan untuk menganalisa kegawat daruratan, memilah, kemudian memberikan medicure kayak gitu, pengobatan gawat darurat, kemudian nanti baru kita lakukan ke rawat inap kalau memang kasusnya membutuhkan rawat inap. Baik. Jadi kalau di IGD lebih surprise si pasien tersebut karena memang tidak bisa ditebak. Datang ngapain? Datang dengan gejala apa? Itu. Baik. Seneng ya di IGD dokter ya? Iya, seneng banget. Soalnya ya memang kasusnya itu tak tertebak gitu loh. Jadi banyak banget hal-hal baru yang bisa dipelajari di sana gitu. Baik. Mungkin sedikit berbeda dengan yang dirawat inap. Kalau dirawat inap kan pasiennya istilahnya sudah stabil dari IGD, dalam arti sudah dilakukan penanganan darurat, baru dilakukan perawatan lebih lanjut di rawat inap. Cuman kalau dirawat inap memang harus lebih diperhatikan secara terus-menerus atau controlling dari dokter jaganya sendiri. Baik. Begitu sahabat sehat, mungkin sahabat sehat kalau nanti ke IGD akan bertemu dengan dokter Nisa, dan kalau di rawat inap mungkin akan bertemu dengan dokter Eri. Baik sahabat sehat, selanjutnya dokter, pastinya dokter-dokter sekalian ini punya pengalaman mungkin unik atau menarik ya. Nah, selama ada di Rumah Sakit Fatma Medika, pasti punya pengalaman yang tersendiri dan tidak bisa dilupakan. Ini kita bahas pengalaman terlebih dahulu, kan biar selama ada di sini, sahabat sehat juga tahu kalau di Rumah Sakit Fatma Medika pasiennya seperti ini loh, atau bermacam-macam. Seperti mungkin dari dokter Nisa, dari pengalaman yang tidak pernah bisa dilupakan itu apa dok selama ada di IGD mungkin? Jadi selama ada di IGD yang seperti saya bilang tadi memang tak terduga. Jadi pernah ini pengalaman yang menakutkan. Nah, hal baru ya. Jadi seperti ini, ada pasien itu dalam keadaan sudah buruk ya. Kondisinya. Jadi kita stabilkan di ruang resusitasi. Kemudian ini sudah mulai stabil pasiennya ya. Kemudian udah mulai baik. Saya mau duduk nih di tempat duduk dokter itu. Kemudian tiba-tiba pasiennya asistol, alias henti jantung. Jadi kita harus lakukan RJP langsung. Dan yang paling mes itu kalau misalnya hubungan dengan keluarga ya. Karena kan di sini kan tidak ngomong, jadi kita adanya perbedaan budaya ya. Jadi kita belajar juga bagaimana cara menjelaskan ke keluarga. Tapi nggak apa-apa, itu hal yang ya bagian dari proses pembelajaran ya. Cuma kalau kasus-kasus yang lucu pun banyak. Contohnya pernah ada pasien nih, dia dibawa pacarnya. Ya itu pingsan. Pasiennya cowok atau cewek? Nah, pasiennya cewek. Bawa cowok. Ya. Dia dalam keadaan pingsan. Terus kemudian pasiennya cowoknya nih kaget gitu loh, harus buru-buru ya dok tolong dok, cewek saya pingsan gitu. Terus kita lakukan pemeriksaan lebih dalam, anamnesa juga. Ternyata kita bilang ke cowoknya, Mas, maaf ya, saya boleh lakukan pemeriksaan pribadi ke mbaknya gitu. Kita tutup tirainya. Kita bilang ke mbaknya, Mbak nggak beneran pingsan kan?
Ternyata dia melihat cowoknya. Cowok saya di mana, Dok? Di luar, nggak apa-apa. Iya, Dok, saya pura-pura. Cowok saya nggak pernah bales SMS saya, WA saya. Lah, Oke. gitu toh. Jadi kita tuh kayak, oke, ternyata ada drama juga di sana gitu loh. Ya gitu lah. Menarik. Nah, mungkin ini bisa jadi dia itu melihat nggak lagi buat konten kan? Nah, Enggak kan? Iya kan? kalau buat konten nanti ratingnya bisa bintang 5 mungkin dia. Khawatirnya begini, Pak Hasan ini kan ngeprank istilahnya. Tapi kan di balik cerita itu sangat menarik atau lucu ya bagi kita sebagai tenaga kesehatan. Namun kita menangani secara profesional. Profesional nomor 1. Oke, baik. Gitu. Lucu sekali. Jadi memang kita seakan-akan di prank dan ngabisin waktu. Cuman dari reaksi Dokter Nisa sendiri seperti apa, Dok? Ya kita tetap terlihat profesional. Ingin ketawa kan, ya refleks kan sebagai manusia ya kan. Cuma ya ya kita kasih tahu ke pasiennya. Jadi Mbak, alangkah baiknya kalau ada masalah memang dibicarakan, nggak perlu sampai melibatkan IGD ya seperti itulah. Nah ini masalah awal masalah berujung ke IGD. Nah betul sekali. Baik Dokter Nisa. Semoga kejadian ini tidak ada lagi ya. Karena kan kalau kejadian seperti ini kan yang pasti khawatir kan ada pasien lebih atau lebih urgensi. Betul sekali. Wah, ini sekedar informasi kepada sahabat sehat kalau memang ada kejadian seperti ini di Rumah Sakit Fatma Medika dan memang kita menanganinya dengan secara profesional juga. Menarik, Dok. Pasti banyak hal-hal yang tanda kutip lucu. Banyak banget. Banyak. Ada yang sampai saya laporkan Pak Camat saya loh ya. Gitu loh. Kesalahan apa? Gitu ya. Oke. Itu kalau bicara tentang ini ranah keluhan atau komplain. Nah, ini panjang, Dokter. Rentetannya panjang. Cuman kan kita seoptimal mungkin dan semaksimal mungkin memberikan pelayanan yang paripurna. Seperti itu. Baik, beralih ke Dokter Erik. Dok, pengalaman dong. Yang menarik mungkin dirawat inap bertemu dengan keluarga atau si pasiennya malah ngeprank atau seperti apa, Dok? Mungkin kalau dirawat inap nggak ada yang kayak di IGD kan. Iya ya. Di rawat inap nggak sampai adrenalin yang bukan gawat darurat. Cuma yang dirawat inap ada satu kasus itu baru-baru aja bulan ini itu kasus. Kalau kita ngomongnya itu orang awam ngomongnya sih orang gila. Oke. Di medis kan kita ngomongnya skizofrenia. Ya. Tapi dia skizofrenia itu karena gangguan di dalam tubuhnya. Jadi sudah ada infeksi sampai ke otaknya itu. Sehingga buat senyawa kita ngomongnya neurotransmitter di otaknya itu terganggu. Jadi kayak gitu. Nah, itu kemarin sempat satu sih, walaupun awalnya itu dia nggak kayak gitu. Awalnya masuk tenang, bilang keluhannya apa aja bisa. Tapi pas sudah berapa hari kemudian jadi kayak begitu. Mengarahnya ke sana. Kita memang masih belum curiga ya, Dok ya. Ada schizofren. Terlihatnya seperti orang normal. Awalnya orang sakit biasa, kayak ditanya sakit apa, ini dok dan segala macam. Tapi dari penunjang atau hasil lab dan atau yang menunjang lainnya memang ada gejala klinis atau penunjangnya yang paling memungkinkan ke arah situ ya karena ada infeksinya. Oke. Lekonya ya bisa jadi tinggi. Baik, cuman kok ada plus-plusnya ya. Ini sampai perawat semua diteriakin. Aku tahu itu. Iya, benar. Aku tahu. Pernah aku diceritakan perawatnya dikatakan seperti itu. Iya benar. Aku tahu. Pernah dengar sih. Cuman kan itu ranahnya masih bisa ditangani sama teman-teman petugas. Iya. Seperti itu pun petugas kita tanggap dalam arti langsung bisa menangani dan sebisa mungkin tidak sampai membuat heboh dan khawatir pasien yang lain. Seperti itu. Kenyamanan.
paling penting dokter, karena Rumah Sakit Fatma Medika fasilitas, kenyamanan dan pelayanan itu mungkin kita prioritaskan seoptimal mungkin. Oke, baik dokter, menarik sekali dok kalau kita bicara tentang pengalaman. Namun begini, kalau di IGD itu pun sendiri untuk menentukan pasien ini dioper atau di refer, betul, atau dipindahkan ke rawat inap, itu kan ada beberapa prosedural dari mulai pasien datang kemudian di anamnesa, kan ada prosedur dan waktu. Nah, dari prosedural dan waktu ini seperti apa? Apakah membutuhkan waktu lama dan prosedurnya harus melewati seperti apa dokter? Kayaknya sahabat sehat memang harus tahu. Kan ada yang informasi beredar kalau dilakukan pindah kamar ini ada yang informasinya lama. Banyak yang masuk ke kita dok seperti itu. Mohon diinfokan kepada sahabat sehat sekalian dokter. Nah, ini yang perlu ditekankan ya ke masyarakat umum siapapun yang datang di IGD. Jadi memang kalau prosedur datang ke IGD itu kita pertama meminta pasien untuk ke bed yang tersedia sesuai triase. Bed yang kosong. Ya, sesuai triase. Jadi ada merah, kuning, hijau. Oke. Nah, kemudian kita minta keluarga untuk mendaftar. Nah, berarti itu kan sudah dihitung waktu daftar IGD. Betul. Nah, untuk di IGD itu kita lakukan anamnesa terlebih dahulu. Jadi kita tanya keluhan pasien, kemudian kita lakukan pemeriksaan fisik, kemudian pemeriksaan fisik penunjang yang lain, misalnya status lokalisnya gimana gitu. Kemudian baru deh kita tentukan, oh ini mengarah ke sini. Nah, kemudian penunjang apa yang perlu? Apakah lab, apakah toraks, atau apakah penunjang yang lain, misalnya pemeriksaan lebih lanjut EKG atau yang lain-lain. Nah, kemudian setelah itu selesai, barulah kita bisa pindah, tapi dengan syarat bahwa kita sudah mendapatkan balasan dari dokter penanggung jawab spesialisnya. Nah, yang perlu digarisbawahi, terkadang pasien-pasien itu kepingin segera naik ya. Padahal di IGD itu kuncinya kita stabilkan pasien. Nah, jadi kan pasien stabil itu waktunya berbeda-beda tiap pasien, tergantung kebutuhan atau keadaan pasien itu. Jadi kita tidak bisa samakan pasien dengan koma hipoglikemi dengan pasien misalnya asma, ya gitu nggak bisa sama. Asma mungkin kalau sudah di nebul, sudah membaik, kegawat daruratannya sudah jauh lah, istilahnya sudah stabil. Tapi kalau koma hipoglikemi kan kita harus pantau, kita harus lihat gula darahnya. Nah, itu yang kadang pasien itu kayak merasa kok saya lama ya, lebih cepat dia gitu. Tapi selama saya jaga di IGD, ada bagusnya di Fatma Medika ini saya akui jempol. Karena maksimal pelayanan itu memang kita ditarget 3 jam. 3 jam sudah pindah ruangan. Dari itu kita juga berusaha untuk menstabilkan pasien. Jadi harapannya pasien stabil, keluarga juga tidak merasa lama di IGD. Jadi sementara seperti itu. Oke, baik Dokter Nisa, itu mulai awal pasien datang sampai pasien mau pindah ke rawat inap. Memang jadi di IGD itu bukan tempat transit pasien datang lalu rawatnya akan tetapi di IGD ini adalah tempat stabil pasien. Pasien ini layak untuk perlu rawat inap atau pasien ini stabil rawat jalan. Seperti itu kan ya? Oke, baik. Dan yang paling terpenting mungkin konsultasi dengan dokter spesialisnya, seperti itu. Benar sekali Dokter Nisa, sahabat sehat, kita di Rumah Sakit Fatma Medika ada mutu waktu jam pelayanan di IGD. Maksimum mungkin kita adalah 3 jam. Tapi bisa jadi itu lebih, cuman tidak harus lebih atau dilebih-lebihkan karena
1-2 pasien saja ya mungkin lebih dari 3 jam tersebut. Cuman itu nilai ambang batas maksimum kita di 3 jam. Dan dokter Nisa sebagai DGD itu pasti optimalkan ya dengan dokter yang lain DGD optimal untuk segera dilakukan perpindahan ke rawat inap. Karena dok saya paham sekali mungkin bagi pasiennya dan paling penting adalah bagi yang menunggu atau keluarga. Itu kalau ya ini rawat inap tapi kok nggak dipindah-pindah padahal itu kan proses stabilisasi dari si pasien tersebut. Satu lagi, memang tergantung kondisi IGD. Kadang pasien datang banyak sama pasien datang dengan yang sedikit itu kan pelayanannya berbeda. Betul, Jadi betul. memang kondisional. Tapi selama ini kerjasama antara dokter jaga IGD, dokter ya juga perawatnya, semuanya bidannya juga bagus. Jadi pasien memang stabil dan insya Allah nggak terlalu lama nunggu di IGD. Asal pasiennya stabil ya. Stabil, betul sekali. Jadi begitupun kalau pasien perlu untuk dirujuk. Betul. Nah, untuk rujuk ini sendiri kan tidak mudah ya dokter ya. Untuk rujuk ke rumah sakit yang lebih istilahnya lebih lengkap atau memadai dari fasilitas tersebut, ini kita harus mencari. Ya benar mencari. Kita mencari. Ada nggak untuk apa istilahnya tempat yang masih kosong, contoh di ICU atau di tempat rumah sakit yang lain, seperti itu. Itu juga butuh waktu. Betul sekali. Dan itu ada formnya ya kalau nggak salah ya untuk menunggu. Itu di IGD. Nah setelah dilakukan atau konsultasi ke dokter DPJP dan ACC untuk dilakukan rawat inap, baru konfirmasi ke rawat inap. Dan yang bertanggung jawab adalah dokter jaga yang dirawat inap, seperti dokter Erik, seperti itu. Betulan dokter Erik. Setelah pasien diantar ke IGD, dokter, kemudian rawat inap, apa yang dilakukan dokter? Pasien sampai rawat inap atau kamar. Waktu sampai di rawat inap itu kita standar semua pasien di situ satu persatu. Seperti itu ya dokter ya. Jadi tanyakan kembali cross check apakah keluarnya sudah membaik dengan data yang sudah dipunya dari IGD dengan yang sekarang. Ini kan kita lihat respon obat yang sudah dikasih oleh IGD. Prosesnya apakah sudah lebih baik daripada IGD? Ya tentunya kita harapkan sudah lebih baik karena sudah ada proses penstabilan dari IGD-nya. Baik. Jadi tinggal dirawat inap ini kita tinggal follow up-nya itu ya berupa keluhan yang saat ini. Jadi tidak mengulang yang dari IGD. Oke, I see dokter. Jadi memang bisa jadi melanjutkan terapi yang dari di IGD atau bisa jadi ada keluhan yang tidak tampak di IGD muncul baru di rawat inap. Kami lakukan atau kita lakukan terapinya yang baru seperti itu. Baik, yang terpenting mungkin semua ini adalah komunikasi ya dokter ya antara petugas IGD, bidan, dokternya dan penunjang yang lain seperti itu. Mungkin kalau di rumah sakit Fatma petugasnya untuk komunikasinya mungkin aktif terbilang aktif dokter. Jadi tidak ada yang membedakan atau dari petugas ini dan petugas itu kita sama-sama kalau di rumah sakit Fatma Medika. Dan prosedurnya mungkin seperti itu ya dokter ya. Dan waktunya tidak lebih mungkin dari 3 jam. 3 jam. Baik dokter. Ini mungkin pertanyaan terakhir dok dari beberapa apa yang kita bahas. Lebih pertanyaan pribadi sih sebetulnya. Saya tanya ke dokter Nisa terlebih dahulu. Dok, lebih memilih mana dok? Jaga IGD atau dirawat inap? Ini dokter Nisa ya. Dan mengapa seperti itu? Jawabannya jujur dari lubuk hati. Oke. Saya lebih memilih jaga IGD. Jaga IGD. Ya, karena jaga IGD itu adalah sesuatu yang tidak terduga itu, dan juga kita itu bisa lebih memahami pasien ya. Jadi pasien ini ternyata kita follow up, ternyata pasien ini seperti ini, seperti itu. Oke, kegawat daruratnya sudah terpenuhi, ternyata masih ada hubungan lagi dengan keluarganya. Seperti itu. Tapi jujur memang saya yang paling kagum itu dari rumah sakit Fatma ini semuanya pelayanannya oke. Baik IGD ataupun Ranap ya yang sudah saya lihat sementara ini. Oke, jadi
apabila bapak-bapak, ibu-ibu memang tidak usah ragu untuk datang ke IGD kalau memang ada kasus darurat ataupun non darurat, nanti kita yang memilah ya. Nah kemudian bapak-bapak, ibu-ibu juga di sana nanti insya Allah cepat baik dari penunjangnya dan lain-lain. Tapi kasusnya sementara ini memang banyak, ya memang harap bersabar. Jadi untuk semuanya nggak apa-apa kalau saya lebih milih IGD. Iya. Sepertinya Dokter Nisa ini suka tantangan. Suka tantangan. Ya, surprise. Suka apa hal-hal yang mengejutkan. Ya, betul. Apalagi tak terduga gitu kan. Betul. Benar sekali dokter. Pasien datang dengan keadaan apapun, yang paling banyak belakangan ini adalah laka. Laka lumayan ada ya? Lumayan. Laka banyak, apalagi kecelakaan kerja juga ada ya. Oh ya. Betul. Benar sekali dokter. Dan anehnya itu pasien itu selama saya jaga di IGD itu, menurut saya pasien itu kayak gerbong. Jadi kadang kalau misalnya diawali penyakit anak atau pediatrik, nanti pada shift saya itu banyak pediatrik. Ada musim. Iya, ada musim gitu jadinya. Nanti kalau misalnya laka, ada aja lagi laka kayak gitu. Kayak gerbong. Oke. Ini mungkin kepercayaan ya. Ya, tapi apapun itu, pasiennya siapapun itu juga kita welcome. Ya betul, itu mungkin kepercayaan. Karena kan macamnya pasien itu beda-beda setiap daerah dan setiap rumah sakit. Kalau dikatakan seperti gerbong, bisa jadi seperti itu. Pasien anak-anak terus pasien. Tapi dokter, di Rumah Sakit Fatma Medika ini memang betul. Pasien dengan kecelakaan lalu lintas, baik yang mau berangkat kerja atau pasien yang sedang mengalami atau pasien kecelakaan kerja. Itu betul, karena kita Rumah Sakit Fatma Medika banyak menjalin kerjasama dokter dengan beberapa perusahaan. Kita ketahui bersama kan ya, Rumah Sakit Fatma Medika sangat strategis. Maksudnya di jalan, bisa jadi jalan provinsi kan, dari Pantura, dan pasien laka itu banyak ditujukan ke sini. Kemarin saya mendadak jadi supir ambulan. Waduh. Enggak. Karena memang kondisi yang mendesak seperti itu dokter. Terus untuk yang kecelakaan kerja, banyak perusahaan juga yang ke sini. Salah satunya ada yang terjepit dari mesin dan lain-lain, fraktur. Ya begitulah. Kasusnya tuh apa ya? Kayak kita itu nggak merasa kok bisa ya gitu. Karena kayak gini, datang, waduh, sudah berlumuran lumpur, ya kan. Ternyata waktu kita anamnesa, kita tanya habis main HP, terus jatuh ke got, kayak gitu, ke saluran air. Gitu. Kayak gitu. Ya, tak terduga. Kembali lagi. Oke, baik. Itu Dokter Nisa. Saya pribadi. Dokter Erik memilih jadi dokter IGD atau dokter jaga di ruangan rawat inap. Ini nggak fair kalau bilang IGD lagi gitu. Gak apa-apa dong. Tapi kan pendapatnya berbeda. Mau IGD dari sisi apanya? Seperti itu. Sebenarnya dua-duanya punya plus minusnya. Oke. Kalau dari IGD itu sendiri benar yang kayak dibilang Dokter Nisa itu ya, kayak kita dapat pasien yang baru, yang fresh. Terus kita itu juga dilatih cara instingnya kita sebagai dokter harus langsung melakukan. Betul, ini yang mahal. Insting soalnya. Jam terbang, benar. Itu yang mahal. Jadi begitu lihat suatu kasus, kita langsung kira-kira pasien ini sakit apa, butuh terapinya apa aja. Jadi langsung cepat. Kalau di rawat inap itu kita lebih dilatih untuk komunikasi dengan pasiennya. Karena kita harus komunikasikan kondisi pasien ini dari IGD kemarin. Yang mungkin awalnya kan pasiennya dan keluarganya itu cemas, takut, gelisah dan segala macam. Kita harus kasih tahu ke mereka kondisi real pasiennya seperti apa dan progresnya bagaimana. Jadi gimana kita bisa mengelola kondisi pasien tersebut untuk disampaikan supaya bisa diterima dengan pasiennya dengan baik. Baik. Teknik komunikasi, pendekatan kepada keluarga atau pasien. Menarik. Kalau Dokter Nisa adalah teknik dari skillnya dalam arti kedokterannya, teknik komunikasi sama-sama dibutuhkan. Jadi
dokter itu bukan hanya skill atau ini ya, tapi dari komunikasinya juga memang butuh. Karena memang itu kayak sesuatu yang sensitif ya. betul. Kalau kita salah dikit aja. Betul. Benar sekali dokter. Banyak. Wah, jangan bukan di sini lah. Saya di menangani komplain di marketing humas kan menangani komplain. Itu banyak sekali dokter. Iya. Case-case yang berhubungan dengan Komunikasi. keluarga itu pada intinya adalah komunikasi. Kita memberikan kata-kata ini atau komunikasi mau mengarah kemana? Membahagiakan, memotivasi, atau malah membunuh si Pasien. Dan ya, betul sekali seperti itu. Tergantung kita ya. Seperti itu. Psikis itu penting. Nah, itu. Iya benar sekali. Kalau kita ngomong, kita bisa buat memotivasi antara keluarga dan juga pasien itu tetap semangat, bisa saling merawat, bisa mau dirawat pun itu butuh suatu semangat, Mas. Betul. Nggak semua orang sakit mau diobatin. Ya. Orang sakit mau dapat perawatan. Jadi harus butuh dikasih motivasi terus buat mau dirawat dan merawat dari Benar. Betul sekali dokter. Saya setuju. Karena ada yang bilang ini benar atau enggak secara ilmiah. Obat itu hanya sekian persen. Tapi motivasi, dukungan, caregiver itu yang membuat pasien lebih semangat. Kesannya kayak apa sih, cuma kata-kata aja, tapi itu di dalam itu membangun. Benar sekali. Betul sekali, Dan. Halnya kok banyak pasien di Fatma Medica ini sejauh ini kalau berterima kasih itu tulus ya. Gitu. Ya mungkin memang Fatma Medica ini sahabat sehat. Selesai foto sahabat sehat. Anda timbul ini. Betul sekali. Oke, baik dokter. Dan juga mungkin dari kultur atau budaya dari orang-orang sekitar rumah sakit atau penduduk di sekitar rumah sakit Fatma Medica, lebih khususnya Gresik, warga Gresik itu orangnya welcome atau terbuka dan ramah. Itu yang saya pribadi rasakan dan mungkin dokter rasakan juga seperti itu bagi pasiennya. Oke, dokter, terakhir. Ini tadi terakhir, ini terakhir lagi. Plus satu. Gak apa-apa, soalnya menarik. Ini ya. Di rumah sakit Fatma Medica, Dokter Nisa dan Dokter Erik. Dokter Erik dulu gantian. Di rumah sakit Fatma Medica selama ada di sini, dok. Kesan dan pesannya, dokter. Menarik gak sih ada sebagai salah satu keluarga di rumah sakit Fatma Medica? Nyoba Jujur, harus jujur. Ini benar-benar jujur nih, Mas. Ya. Nyaman di sini. Oke. Nyaman banget. Dari pegawai apapun itu, ini ngomong nggak ada urutan paling pentingnya ya. Biasanya standar semua pegawai pasti penting. Dari perawat, dari CS, dari bidan, dokter umum, dokter spesialis, ramah-ramah baik-baik semuanya. Saya di sini pun dihargain bukan cuma sebagai dokter sheet-nya aja, tapi lewat benar-benar sebagai ya udah kayak salah satu bagian dari. Betul. Iya. Karena kita menganggapnya sama, dokter. Jadi kita saling support satu sama lain yang terbaik untuk pasien atau customer seperti itu. Baik, dokter. Terima kasih. Mungkin ada pesan, dokter? Ya, awalnya takut sih. Karena banyak yang bilang kayak kan kita sebagai ISIT ya. Iya. Masuk di rumah sakit tuh katanya stase ya lebih sulit daripada yang puskesmas. Tapi ini di rumah sakit Fatma Medica ini enjoy. Hidupnya enjoy tapi meyakinkan. Di rumah sakit sendiri ya sepertinya. Betul. Baik, iya, saya juga berterima kasih Dokter Erik ya yang telah menjadi salah satu keluarga rumah sakit Fatma Medica dan memberikan pelayanan optimal juga. Dokter Nisa, sekarang. Kalau saya pribadi sih, menurut saya rumah sakit Fatma Medica itu pemerhati. Jadi maksudnya gimana? Dia itu dari segala aspek itu pemerhati kita. Bahkan kalau kita ngomong ya, mulai dari penunjang. Ini yang saya nilai secara pribadi ya. Penunjang saja sudah lengkap ya.
kemudian dari pegawai-pegawainya juga welcome seperti kata Dokter Erik. Apalagi kalau kita ke IGD itu ya misalnya ya kita dok ayo makan bareng gitu. Jadi kita beli satu makan bareng, cuma memang makannya kita bergantian seperti itu. Tidak bareng. Nah, kemudian untuk yang dirawat inap juga welcome. Misalnya kalau datang, dok kesini dok, kebetulan saya masak banyak nih, gitu. Jadi kita kayak hal-hal yang kecil-kecil kayak gitu, tapi menyentuh gitu loh. Oh ternyata kita bisa kok jadi keluarga kayak gitu ya. Jadi emang dari Rumah Sakit Fatma Medika ini memang benar-benar pemerhati, baik dari semua aspek sampai dari tukang parkir pun baik banget, serius ini nggak peres tapi emang baik banget, welcome. Pak Satpamnya juga istilahnya senyum sapa salamnya itu banget garis bawahnya. Jadi tiap pagi itu misalnya datang pagi dong kayak gitu. Jadi kita tuh kayak oke, mengawali hari kita seperti itu ya. Jadi kita happy banget saya jujur. Kalau libur gitu aduh kapan ya masuk. Baru kali ini dengan ya kan sendiri-sendiri kan baknya. Nanti memang betul dok. Untuk mengawali kerja itu butuh mood booster istilahnya. Disapa saja itu sudah mewakili dan bisa memicu. Nah betul sekali. Jadi kita kayak oke, harus semangat nih. Harus semangat nih, betul. I'm ready gitu kayak. Oke. Baik, Dokter Nisa, terima kasih juga Dokter ya yang telah menjadi salah satu keluarga di Rumah Sakit Fatma Medika dan memberikan pelayanan secara optimal. Dan pesan dan kesannya ini sungguh kita juga akan tetap memerhatikan seperti apa yang diinformasikan oleh Dokter Nisa, seperti itu. Mungkin dok, itu saja kita podcast atau kita melakukan komunikasi banyak hal yang secara pribadi, jujur, itu di IGD seperti apa, rawat inap seperti apa. Saya juga pribadi banyak tahu keadaan di sana dan mungkin sahabat sehat juga banyak informasi yang telah disampaikan oleh Dokter Nisa dan Dokter Erik ini. Baik, dokter, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih. Dan telah hadir. Nambah nih ya. Itu. Nambah isi podcast. Ya, betul dong. Kita pengalaman baru ya. Pengalaman baru. Mungkin kalau ada waktu lagi kita bisa berjumpa. Dan dengan membawa informasi-informasi yang baru. Mungkin kemarin kita ngomongin teori ya. Kita kalau kali ini kita ngomongin sharing ya dan pengalaman seperti itu. Baik, dokter, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Lain kali kita bisa bertemu kembali. Ya, sahabat sehat sekalian, cukup sudah untuk podcast kali ini. Untuk sahabat sehat bisa menuliskan komentar di kolom komentar di YouTube atau bisa DM di Instagram. Di sana kita akan terus-menerus memberikan informasi seputar dunia kesehatan di Rumah Sakit Fatma Medika, seperti itu. Baik, sahabat sehat, saya undur diri. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Bisa bagikan video ini ke sosmed yang lain. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumah Sakit Fatma Medika, sahabat sehat Anda.